Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan seperti biasa kita akan mendiskusikan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini berbunyi demikian. Semangat pagi tulang. Manggil tulang juga beliau nih. Sangat bermanfaat videonya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, ekskavator misalnya PC200 atau PC300 sebagai alat gali muat di lapangan, aktual sesekali menemui kondisi yang mengharuskan proses pengangkatan, misalnya gorong-gorong atau pipa. Mohon pencerahannya, batasan yang diperbolehkan proses pengangkatan menggunakan ekskavator, apakah boleh menyesuaikan dengan kapasitas bucket kali density? Terima kasih. Baik sahabat dunia tambang kita langsung saja bahwa inti dari pertanyaan tadi adalah pada saat ekskavator digunakan untuk mengangkat beban, contoh misalnya pipa atau gorong-gorong, nah berapa berat maksimum yang boleh diangkat? Pada pertanyaan tadi ditanyakan apakah boleh kita hitung berdasarkan volume bucket dikali dengan density. Maka kalau volume bucketnya misalkan 1 meter kubik dan density material yang digali dan diangkat itu biasanya 1,8 ton per meter kubik, misalnya OB, maka density dikali volume 1,8 ton per meter kubik dikali 1 meter kubik, maka hasilnya 1,8 ton. Apakah itu berarti bahwa pada saat sebuah ekskavator difungsikan untuk mengangkat pipa misalnya atau gorong-gorong, apakah itu berarti beban maksimum yang boleh diangkat adalah 1,8 ton? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat sebuah ekskavator. Misalnya seperti ini sahabat dunia tambang kita. Kita anggap ini sesuai dengan pertanyaan tadi adalah kita anggap ini Komatsu PC200 ya. Komatsu PC200. Dan mohon maaf saya tidak punya yang tipe backhoe, saya punya shovel, ya kita anggap saja sama. Sekarang kalau sebuah ekskavator digunakan untuk mengangkat pipa atau mengangkat gorong-gorong misalnya. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah boleh? Apakah boleh sebuah ekskavator digunakan atau difungsikan seperti sebuah crane? Nah, jawabannya adalah boleh sahabat dunia tambang kita. Karena pada saat ekskavator melakukan pekerjaannya yaitu sebagai alat gali muat, berarti menggali dan memuat. Sequence dari pekerjaan menggali dan memuat adalah yang pertama dia digging, kemudian lifting, kemudian swing. Nah, ada pekerjaan lifting, berarti memang setiap saat pekerjaan ekskavator ini salah satunya adalah lifting atau mengangkat. Maka boleh digunakan ekskavator ini untuk mengangkat beban. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada saat kita menggunakan ekskavator ini seperti sebuah crane, biasanya kita mencantolkan sling pada salah satu kuku bucket. Kuku bucket. Nah, ini jadi masalah juga. Begitu bahasa Inggris namanya teeth. Begitu bahasa Indonesia namanya kuku. Ya sejak kapan juga terjemahan teeth jadi kuku? Biasanya kita mencantolkan di salah satu kuku. Nah, apa yang terjadi kalau di salah satu kuku? Kalau sebuah beban di salah satu kuku kita cantolkan, artinya ada konsentrasi tegangan pada salah satu kuku. Padahal pada saat ekskavator ini melakukan digging dan lifting, ya, pada saat digging semua kuku bekerja. Artinya semua beban terdistribusi. Bisa kita anggap terdistribusi merata di semua kuku. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan pada saat lifting, beban itu bukan lagi berada di kuku, tapi di bucket. Pada saat dia berfungsi sebagai alat gali muat, bukan di kuku. Nah, sementara pada saat kita menggunakan ekskavator ini menggantikan crane, beban itu tetap ada di kuku, bukan di bucket. Lagi-lagi konsentrasi tegangan akan besar di sini. Bisa failed kukunya, bisa patah, bisa crack. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga, ini adalah boom, ini arm. Pada saat sling untuk mengangkat beban itu kita cantolkan di salah satu kuku bucket, ini juga yang jadi masalah. Karena pada saat
berfungsi normal ekskavator ini sebagai alat gali muat, ekskavator ini dirancang hanya untuk menerima beban aksial atau searah dengan boom dan arm. Sementara kalau kita cantolkan di salah satu kuku bucket, ini tidak searah, belum tentu searah dengan arm dan boom. Bisa terjadi tegangan geser. Maka pertanyaannya, apakah boleh? Boleh. Tapi yang perlu kita perhatikan 3 hal tadi. Kita mengangkat di salah satu kuku. Oke, nah kalaupun kita cantolkan seling itu melalui semua kuku, itu tidak ada jaminan bahwa beban itu terdistribusi merata di semua kuku. Oke, nah kemudian yang kedua tadi, pada saat dia bekerja normal sebagai alat gali muat, pada saat lifting, beban itu semua ada di bucketnya, bukan di kukunya. Nah kemudian yang ketiga, bahwa ini dirancang untuk menerima beban aksial, artinya beban yang searah atau segaris dengan arm dan boom. Nah maka biasanya boleh digunakan sebagai alat angkat, tapi equipment ini ya, atau attachment ini, bucket ini harus digantikan. Kita gantikan, kita copot ini, kemudian kita ganti dengan bracket yang sudah dilengkapi dengan hook, yang sudah dilengkapi dengan hook block seperti sebuah crane. Wah, kan tetapi pekerjaannya jadi lama, Pak. Orang pipa yang diangkat cuma satu kok misalnya. Nah, kalau yang diangkat cuma satu, maka kita bisa menyiapkan juga bracket untuk sling, untuk mencantolkan sling, tapi jangan pada bucket. Jangan pada bucket. Kenapa tidak boleh pada bucket? Karena lagi-lagi konsentrasi tegangan. Kalau misalnya kita buat di sini pada bucket ini bracket untuk mencantolkan hook, lagi-lagi tegangan akan terkonsentrasi pada bracket tersebut. Sementara bucket ini dirancang untuk menerima beban yang terdistribusi merata sepanjang bucket. Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita. Maka kalaupun kita tidak melepas attachment ini, melepas bucket, siapkan bracket yang dikoneksikan langsung ke arm. Jangan ke bucketnya. Nah, kita bisa lihat contohnya pada screen. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau boleh dan dengan menggunakan bracket yang terhubung langsung ke arm, berapa berat maksimum yang bisa kita angkat? Ternyata hal tersebut sudah diatur sahabat dunia tambang kita di dalam handbook Komatsu. Nah, bisa kita saksikan penjelasan berikut ini. Baik sahabat dunia tambang kita, sesuai dengan pertanyaan di mana pada pertanyaan tersebut diambil contoh kasus Komatsu PC200. Bagaimana kalau Komatsu PC200 ini digunakan untuk mengangkat beban? Misalnya mengangkat gorong-gorong pada saat pemasangan gorong-gorong di jalan tambang. Apakah beban maksimum atau berat gorong-gorong maksimum yang dapat diangkat oleh ekskavator PC200 sama dengan beban yang dapat diangkat oleh bucketnya pada saat menggali dan memuat alat angkut? Nah, ternyata di dalam handbook Komatsu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, mari kita buka handbook Komatsu. Di sini saya punya edisi 30 Desember 2009. Nah, kita langsung saja ke halaman 211. Nah, di sini sahabat dunia tambang kita ternyata sudah diatur seperti apa lifting capacity atau kapasitas angkat pada saat ekskavator ini digunakan untuk mengangkat beban. Nah, di sini kita bisa lihat skemanya ya. Ini boom dan ini arm. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, boomnya itu sama ya. Boomnya sama tetapi panjang arm bisa beda-beda. Pada gambar ini bisa kita lihat skemanya bagaimana kalau ekskavator ini digunakan untuk mengangkat beban.
Misalkan di sini panjang A. A ini adalah jarak dari center of gravity ekskavator ke ujung atau ke titik pengangkatan. Itu A. Kemudian B, jarak dari landasan ke titik pengangkatan. Ya, arti atau tinggi pengangkatan, itulah B. Nah, kemudian C itu adalah lifting capacity. Berapa berat beban maksimum yang bisa diangkat. Nah, kemudian L itu panjang arm, ya, dan ini akan berbeda-beda. Ya, satu jenis ekskavator bisa memiliki variasi panjang arm, beberapa variasi panjang arm yang berbeda. Kemudian CF, rating over front. Apabila beban yang diangkat itu berada di depan ekskavator. Kemudian CS, rating over side. Kalau di samping, tentu panjangnya akan berbeda. Ya, kemudian max, yaitu rating at maximum reach. Artinya inilah beban maksimum yang bisa diangkat. Bisa ke arah front atau bisa ke arah side. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana untuk PC200. Kita langsung saja ke halaman 237. Maka akan seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat A, yaitu tadi panjang dari jarak dari center of gravity ke titik pengangkatan. Kalau jaraknya bisa beberapa divariasikan di sini. Nah, jadi kalau tabel ini kita bisa samakan ini seperti load chart yang ada pada crane. Tentu panjang pengangkatan atau jarak dari center of gravity ke titik pengangkatan berbeda-beda, maka akan berbeda juga kapasitasnya. Semakin jauh A pada kasus kita ini, semakin besar A atau semakin jauh beban yang diangkat dari center of gravity, maka momen yang terjadi akan semakin besar. Karena momen itu sama dengan gaya dikali panjang lengan. Atau dengan kata lain, semakin kecil harga A pada kasus kita ini, maka akan semakin besar beban yang bisa diangkat. Kita bisa buktikan di sini misalkan. Nah, pada PC200 ya, 200 di sini seri 8, kalau A maksimum artinya sepanjang-panjangnya kombinasi antara boom dan arm yang paling panjang ya, untuk di sini arm length 2,925 meter. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada beberapa variasi panjang arm untuk PC200 seri 8. Ada yang 2,925 meter, ada yang 1,84 meter, ada yang 2,41 meter. Nah, kombinasi maksimum ya, kombinasi maksimum atau jarak paling jauh dari center of gravity ke titik pengangkatan, kalau paling jauh dia hanya bisa mengangkat 2,75 ton. 2,75 ton maksimum. Ke depan 2,75 ton kalau beban yang diangkat ada di depan, dan kalau beban yang diangkat berada di samping itu juga 2,75 ton. Kita bisa bandingkan dengan kalau 6,1 meter. Kalau A 6,1 meter artinya lebih dekat dibandingkan maksimum ya. Beban yang diangkat atau titik pengangkatan ke center of gravity. Karena makin dekat, maka dengan kata lain, panjang lengannya semakin pendek. Maka momen yang terjadi juga semakin kecil. Kalau momen yang terjadi semakin kecil, maka tentu beban yang bisa diangkat, beban maksimum yang mampu diangkat akan lebih besar. Kita bisa lihat di sini. Oke, begitu juga di sini misalkan 2,8, semakin kecil A, semakin besar bebannya. Semakin besar bebannya, semakin besar bebannya. Karena lengannya semakin pendek. Maka kesimpulannya nanti bisa lihat dipelajari variasi-variasi bebannya di sini. Nah, kesimpulannya adalah beban maksimum yang bisa diangkat pada saat ekskavator PC200 seri 8 digunakan untuk mengangkat beban adalah 2,75 ton. Nah, di sini kita bisa lihat satuannya. Oke. Yang di dalam kurung ini dalam pon, nah di sini dalam kilogram, artinya 2,75 ton. Akan tetapi hati-hati sahabat dunia tambang kita, karena di bagian bawah ada catatan, ya, di mana ditulis di sini rate loads do not exceed 87% dari kapasitas hidrolik yang digunakan.
ya, kapasitas angkat dari hidrolik, maka Anda harus pastikan lagi berapa kapasitas angkat dari hidrolik yang terinstal di dalam PC 200 ini. Dan kalau Anda sudah tahu kapasitasnya, maka beban maksimum yang dapat diangkat jangan sampai melebihi 87% dari kapasitas tersebut. Atau kalau tidak mau pusing, langsung saja beban maksimum yang dapat diangkat ini, ambil saja langsung 87% dari sini. Nah, maka kalau 87% dari 2,75 ton, itu menjadi sekitar 2,4 ton. Maka kesimpulannya tadi adalah bahwa pada saat ekskavator PC200 seri 8 digunakan untuk mengangkat beban, berapa beban maksimum yang dapat diangkat? Maka kesimpulannya adalah 87% dari kapasitas maksimum ini atau sekitar 2,4 ton. Baik sahabat dunia tambang kita, saya pikir pertanyaannya sudah terjawab. Dan kalau ada pendapat lain, ya terutama dari teman-teman yang bekerja di alat berat, ya silahkan masukkan komentar. Dan kalau ada masukan, sanggahan atau pengalaman lain, silahkan juga masukkan supaya semakin berwarna diskusi kita. Baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.